untuk makan, selamat datang, mari masuk silakan. Gimana pun kondisi kalian dan keadaan kalian dimanapun kalian berada, saksikan cerita film ini di mana film ini menceritakan tentang ibu dan anak yang berusaha bertahan dari serangan monster yang tidak tahu arahnya dari mana. Sebetulnya film ini adalah kelanjutan film yang pertama dengan tujuan cerita ini kembali mengarah pada perjalanan Evelyn, seorang ibu yang memiliki 3 anak yang harus menghadapi tantangan bertahan hidup di tengah munculnya makhluk-makhluk misterius ini. Bagaimana cerita lanjut filmnya? Saksikan, jangan kemana-mana, ambil camilannya, siapkan tisu, tutup rapat-rapat pintu, dan salam ngemoh. Kita lanjutkan, makhluk-makhluk ini sangat peka terhadap suara, bahkan suara kentut kecil saja dapat menjadi bencana karena membuat mereka mengamuk. Setelah kehilangan suaminya, Lee dalam peristiwa film sebelumnya, Evelyn bersama Marcus, Regan, dan sang bayi yang masih belia memutuskan untuk memulai perjalanan penuh resiko. Mereka berangkat dengan tujuan mencari individu lain yang masih bertahan hidup di tengah-tengah ancaman yang sama. Dengan pengetahuan baru tentang kelemahan makhluk-makhluk ini, terutama dalam hal respon terhadap suara, Regan membawa pengeras suara sebagai senjata andalannya untuk menghadapi setiap makhluk yang mereka temui. Mari kita melalui kilas balik sejenak ke waktu di mana semua dimulai. Di saat itu kita akan bawa kembali pada momen di mana Lee, suami dari Evelyn, terlihat sedang berbelanja camilan di minimarket untuk menonton pertandingan baseball yang diikuti oleh Marcus, sang anak. Di sini kita akan diperkenalkan pada Emmett, sahabat yang memiliki semangat liar dan sebetulnya adalah tetangga mereka sendiri. Di momen tersebut, keheningan tiba-tiba menyergap semua orang. Mata-mata terpaku menatap langit ketika sebuah meteor jatuh dengan gemuruh tak jauh dari kerumunan mereka. Kegaduhan berubah menjadi keheningan ketika mereka menyaksikan pemandangan yang mengagumkan. Aduh, batuk ay. Akhirnya dalam kekacauan yang tak terhindarkan, kerumunan mulai berserakan dan masing-masing menuju rumah mereka, sedangkan Lee yang memiliki mobilnya sendiri membuat Evelyn diminta untuk pulang lebih awal bersama Marcus. Sementara itu, Lee dan Regan akan melintasi jalan menuju mobil mereka yang terparkir di seberang. Saat hiruk-pikuk melanda jalan ketika kerumunan orang terpanik menyelimuti suasana, Evelyn meraih Marcus dengan lembut, menyuruhnya tetap tenang dan melupakan kekacauan di sekitar. Namun dalam sekejap momentum itu hancur saat sosok mengerikan tiba-tiba meluncur dan menghantam mobil mereka. Seakan baru saja rekan mereka naik ke dalam mobil, monster itu hadir tanpa aba-aba. Padahal sebentar sebelumnya dia hanya menyelinap sejenak untuk bertemu dengan bapak polisi dan mencari tahu lebih lanjut tentang titik jatuh meteorit tersebut. Dan alangkah terkejutnya, bersama dengan warga lainnya, Lee dan Regan menemukan tempat persembunyian di dalam sebuah bar. Di dalam kegelapan tempat itu, ketika mereka berusaha untuk tetap tak terdengar dan tersembunyi, tiba-tiba suara dering ponsel seorang warga memotong keheningan. Inilah titik awal dari semuanya. Terungkap bahwa kemunculan alien monster ini berakar dari meteorit yang jatuh tadi, mirip dengan apa yang terjadi dalam film Beat Borg, di mana film itu konsepnya sama, tetapi kali ini bukan membutuhkan penutup mata, melainkan perlu menjaga keheningan untuk bertahan. Detailnya dan cara penyampaiannya memiliki nuansa yang berbeda, menciptakan pengalaman yang unik juga. Kembali ke saat ini, ketika melihat Evelyn dan anak-anaknya berjalan melintasi jalur rel kereta api, di tengah perjalanan tanpa sengaja Evelyn menggeser botol kaca yang mengakibatkan suaranya bising. Sebagai hasilnya mereka semua langsung merespon dengan kecepatan, melarikan diri dari tempat tersebut. Di momen ini kita bisa merasakan betapa rumitnya situasi Evelyn ketika Marcus hampir saja berteriak karena kakinya terluka akibat jebakan beruang. Dan sang bayi tiba-tiba menangis karena terbangun oleh keributan yang terjadi. 3 individu itu terus bergerak tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamatinya dari kejauhan. Sosok misterius yang tak dapat diidentifikasi. Regan kemudian bertindak dengan kepandaian dan ketajamannya dengan peralatan komunikasi aktif dan frekuensi tinggi yang membuat mereka mampu mengatasi situasi ini dan dengan lebih siap, bahkan hingga menembak kepala sosok yang mengawasi dari kejauhan.
Evelyn dan anak-anak melarikan diri dan masuk ke dalam bangunan kosong tersebut. Di dalam mereka menemukan seorang pria asing yang sebelumnya telah mengamati mereka. Nyatanya pria ini memiliki niat baik dan ingin menawarkan pertolongan. Dalam perjalanan mereka, pria ini membimbing mereka menuju tempat perlindungan yang tersembunyi. Mereka memasuki sebuah tempat tinggal rahasia yang berada di bawah tanah. Tempat di bawah bekas pabrik. Tempat ini terletak dalam semacam ruang kedap suara yang terletak di dalam tangki. Di sini mereka semua bersembunyi menunggu sampai ancaman monster itu berlalu. Evelyn terkejut saat mengetahui bahwa pria asing ini sebenarnya adalah Emmett, sahabat suaminya yang pernah kita lihat sebelumnya. Pada awalnya Emmett enggan membiarkan mereka tinggal di tempat itu, tetapi ketika melihat bayi yang tak bersalah di dalam peti kayu, hatinya luluh seketika. Ia akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan sementara kepada Evelyn dan anak-anak meskipun dengan ragu. Momen ini membawa perubahan dramatis dalam dinamika cerita, menunjukkan betapa kerentanan dan kemanusiaan bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Karena tidak ada obat yang tersedia, Evelyn memanfaatkan alkohol sebagai cara untuk menangani luka di kaki Markus dan mencegah infeksi. Mereka berusaha untuk meredam rasa sakit Markus sebisa mungkin. Di tempat perlindungan ini, Markus diberi kebebasan untuk berteriak sekeras yang ia mau. Karena tempat ini dirancang dengan baik untuk menahan suara sekeras apapun, kecuali mungkin suara hati yang hancur karena cinta yang tak terbalas oleh sang mantan. Setelah Markus dirawat, Evelyn memanfaatkan momen untuk berbicara dengan Emmett. Mereka mendiskusikan tentang siaran radio misterius yang selama 4 bulan terakhir selalu memutar lagu yang sama. Fakta ini mengisyaratkan bahwa masih ada orang yang dengan sengaja melakukan siaran itu dari studio radio, dan hal ini mengidentifikasikan adanya orang-orang yang masih hidup di luaran sana, menantikan para survivor untuk datang ke tempat tersebut. Namun, Emmett telah kehilangan keyakinan terhadap pemulihan kehidupan normal. Setelah kehilangan putra dan istri tercintanya sekitar 1 tahun yang lalu, semangat hidup Emmett hampir padam. Ia hanya hidup untuk satu tujuan, memburu bekekuk sebanyak mungkin untuk membalaskan dendam atas kematian orang yang ia cintai. Masa lalu yang penuh kehilangan telah mengubahnya menjadi sosok yang penuh dengan amarah dan tekad yang tak tergoyahkan. Saat malam telah menyelimuti, suasana menjadi sunyi. Tiba-tiba Regan membangunkan Markus dari tidurnya. Dengan hati berdebar, ia berbagi informasi mengenai asal-usul siaran lagu tersebut. Setelah beberapa jam penelitian, Regan menemukan bahwa stasiun radio yang menyiarkan lagu itu berlokasi di sebuah pulau yang tidak begitu jauh dari tempat mereka berada. Ini artinya Regan memiliki rencana besar yang dapat mengubah segalanya. Dengan alat bantu pendengaran yang dimilikinya, ia bermaksud menyiarkan frekuensi khusus yang dapat mengalahkan monster bebengok itu dan mengembalikan umat manusia yang masih bertahan. Namun Markus sang adik dengan tulus meyakinkan Regan untuk tidak terlalu idealis dan selalu pemberani dan selalu ceroboh. Ia mengingatkan Regan untuk tidak terlalu sibuk dengan hal-hal remeh seperti bernyanyi. Mengingat kehilangan bapak mereka, namun Regan memiliki dorongan pribadi yang kuat untuk menebus kesalahan di masa lalunya. Dengan tekad yang mantap, dia memutuskan untuk pergi sendirian menuju pulau sesuai petunjuk yang tertera pada peta itu. Ia mengikuti jalur rel kereta menuju tujuan itu tanpa menyadari bahwa tindakan idealistiknya ini mungkin akan membawa masalah besar bagi mereka semua. Sementara itu, pada saat yang sama, Evelyn baru saja menyadari bahwa Regan telah pergi. Kini satu-satunya orang yang dapat diandalkan untuk meminta pertolongan hanyalah Emmett. Sayangnya, bayi yang masih belia tidak dapat ditinggalkan sendirian bersama Markus yang tengah terluka. Emmett yang karakteristiknya yang mirip dengan Haley akan terlihat ceroboh harus sekali lagi dihadapan pada ulah-ulah dan permasalahan keluarga Evelyn yang seringkali menimbulkan kerepotan. Sementara itu, Regan tiba di lokasi terakhir operasi kereta api. Di sana terbukti bahwa satu monster telah menghancurkan semua penumpang di dalamnya. Bukti kejadian itu tampak melalui lubang besar yang ditinggalkan oleh si monster itu sendiri. Betapa mengerikannya momen saat para penumpang harus menghadapi monster itu. Ini adalah peristiwa yang tak terlupakan. Tak berapa lama, kemudian Regan menemukan kotak P3K yang pastinya akan menjadi sangat berharga dalam perjalanan mereka. Saat akan mengambilnya, tiba-tiba suara berisik keluar. Nah,
Kan tahu kan rasanya. Meskipun Regan memiliki pemahaman tentang cara melawan monster itu, namun dalam keadaan panik dia menjadi kewalahan untuk mengoperasikan senapan. Ketika monster semakin mendekat, Regan merasa putus asa dan memilih untuk pasrah sambil menutup matanya. Namun tiba-tiba datanglah dan mereka berada di dalam bangunan yang dulunya adalah tempat Emmett Regan berlindung. Mereka takut bahwa monster lain mungkin muncul sehingga mereka bersembunyi. Di saat yang sama, rekan mereka memohon bantuan untuk pergi ke pulau yang disebutkan sebelumnya. Awalnya Emmett menolak. Tapi pada keesokan harinya setelah merenung sepanjang malam, pikirannya berubah. Ia melihat peluang untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup di bumi. Perhatian beralih kepada Evelyn yang sedang memasukkan bayinya ke dalam kotak kayu bersama tabung oksigen yang makin menipis. Ia berniat mencari obat-obatan untuk mencegah infeksi luka Markus. Di tengah situasi itu, Markus yang duduk di dekatnya meminta agar ibunya tidak meninggalkannya dan adiknya sendirian di tempat itu. Evelyn berusaha meyakinkan Markus bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka hanya perlu menunggu dengan tenang tanpa membuat kehebohan. Dengan singkatnya, Regan dan Emmett akhirnya mencapai jembatan yang menghubungkan dua wilayah berbeda. Emmett menunjukkan pulau yang mereka tuju yang nyatanya sudah semakin dekat. Sementara itu, Evelyn telah tiba di kota dan masuk ke sebuah apotek. Di sana ia mencari obat-obatan dan menemukan dua tabung oksigen yang meredam tangisan bayinya, memastikan kelangsungan hidup mereka untuk sementara. Markus menggendong bayi adiknya yang baru tidur setelah minum susu, menunggu ibunya yang belum kembali setelah beberapa jam. Ia yang dulu adalah mantan penjaga gawang tim nasional tiba-tiba berubah menjadi seorang yang kebingungan seperti kakaknya Regan, itu Markus Harrison ya. Tanpa arah yang jelas, ia meninggalkan tempat perlindungan dan mengelilingi pabrik tanpa tujuan yang pasti. Ketika ia menemukan mayat kering dan tanpa sadar berteriaklah memanggil perhatian monster bebengok itu. Markus harus dengan cepat melindungi adiknya dengan menyembunyikan mereka di dalam sebuah tangki besi. Sayangnya ia lupa mengganjal pengunci pintu tangkinya dan kini keduanya terjebak dalam ruangan kedap suara tersebut tanpa udara yang masuk. Sementara itu tabung oksigen bayi semakin menipis. Namun untungnya Evelyn tiba tepat waktu. Ia menyadari situasi berbahaya yang menghadapi anaknya. Dengan tenang Evelyn mengatasi masalah ini. Ia meletakkan tabung oksigen di atas genangan minyak air yang bocor. Kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Tapi apa yang terjadi? Tak dapat dilukai, monster itu hanya terbakar oleh api. Evelyn menembakkan peta saluran air untuk mengeluarkan suara gemercik air, mengaburkan pergerakan si monster tersebut. Dengan taktik ini ia berhasil masuk ke dalam bunker dan menyelamatkan anak-anaknya yang terperangkap dalam tangki besi. Marcus, wake up. Kembali kepada Regan dan Emmett. Mereka tiba di dermaga. Saat mencari kapal untuk menyeberang ke pulau, mereka menemukan seorang anak kecil yang duduk sendirian atau berkelebatan. Ketika Emmett mencoba mendekati, tiba-tiba anak itu mengikat leher Emmett dengan tali yang dihubungkan ke kaleng dan benda rongsokan sehingga memancing suara bising. Kelompok orang putus asa muncul, berniat untuk menculik si Regan. Emmett memberikan kode kepada Regan untuk melompat ke air, dan saat melakukannya, Emmett menyeret seorang pria melukai kakinya. Monster pun muncul dan melenyapkan kelompok tersebut. Dampak dari kejadian tadi menghasilkan munculnya sejumlah monster yang lebih dari satu. Sementara itu di dermaga beberapa dari mereka bahkan menyelam ke dalam air. Emmett sempat berada di dalam situasi buntu. Namun beruntungnya Regan berhasil menyelamatkannya dan membawanya naik ke kapal. Namun satu monster terus berada di dalam air, tampaknya masih dalam kemarahan. Kemudian monster itu naik kembali ke atas kapal dengan kekuatan yang tak terduga. Regan dan Emmett akhirnya mencapai pulau tujuan mereka. Nyatanya Regan tidak selalu menjadi beban. Idenya akhirnya berhasil membuahkan hasil. Mereka menemukan tempat yang dianggap paling aman. Tibanya di sana, mereka diterima dengan baik oleh kepala desa dan warganya. Kepala desa ini mendukung ide Regan tentang menyiarkan frekuensi melalui alat bantu pendengarannya.
Keesokan harinya saat Emmett sendirian di tepi pantai, ia tak sengaja menemukan kapal rusak yang nyatanya pernah dinaiki oleh monster dan terbawa hanyut ke pulau ini. Celaka bagi warga desa tersebut. Kedatangan Emmett membawa petaka besar bagi mereka semua. Mengikuti rencana yang telah digodok semalam, Bapak Kepala Desa membawa Regan dan Emmett menuju stasiun radio yang terpencil dari pemukiman. Perjalanan ini tak mudah karena monster merusak mobil mereka dan hampir melukai si Regan. Tetapi mereka akhirnya berhasil sampai dengan selamat. Setelah tiba di lokasi, begitu mereka berada di dalam, Emmett meminta Bapak Kepala Desa untuk ikut masuk. Namun Bapak Kepala Desa lebih memilih untuk kembali dan menyelamatkan keluarganya, dan ternyata kita kembali pada Evelyn dan Markus yang masih bersembunyi di dalam tangki nih. Merasa situasi sudah aman, Evelyn akhirnya memutuskan untuk keluar, namun tiba-tiba ekspresi Markus berubah, mengisyaratkan kedatangan si bebengok itu. Memang monster itu muncul dan Evelyn terpaksa harus tetap bersembunyi dalam tangki untuk bertahan hidup. Keduanya mengalami momen menegangkan saat tangki hampir terbuka dan monster berusaha meraih mereka di pojok. Sementara itu Emmett dan Regan berupaya masuk ke ruangan siaran. Mereka bergerak perlahan, tapi karena Regan memiliki gangguan pendengaran, ia tidak menyadari bahwa membuka pintu menimbulkan suara bising. Sayangnya hal ini membuatnya menjadi target monster. Meskipun dia selamat dari serangan monster, dia masih mengalami situasi berbahaya. Saat ibu dan adiknya mengalami kesulitan, Regan yang sudah berada di ruang siaran segera mengaktifkan tombol on air. Ini menandakan bahwa ia siap untuk memulai siarannya. Dengan cepat ia menempelkan alat bantu pendengarannya di dekat mikrofon dan kisah ini terus berlanjut kawan. Pada akhirnya cerita berakhir dengan ketegangan yang cukup terasa meskipun tensi keseluruhan tak jauh berbeda dari film sebelumnya. Perhatian tertuju pada ending yang terasa agak ambigu. Pandangan mengenai ending ini bervariasi di kalangan teman-teman semua. Ada yang merasa kurang puas, merasa bahwa ada sesuatu yang kurang atau tidak terpecahkan, atau ada lanjutannya. Dan perasaan itu terus mengganjal sampai saat ini. Beberapa merasa seperti masih menunggu rasa puas yang belum datang gitu. Apakah memang sengaja diciptakan begitu oleh pembuatnya untuk film ketiga ini? Entahlah, mungkin hanya mereka yang mengerti. Jadilah seperti Regan yang awalnya beban, tapi berubah menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, menjadi pahlawan. Kadang perubahan terbaik lahir dari rasa sakit terburuk. Ingatlah, meskipun tubuh lelah, janganlah hati menyerah. Ini berlaku bukan hanya bagi mereka yang dalam kesulitan, tapi juga untuk kita semua yang berjuang. Oke, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Yang menonton sampai habis, yang nggak sampai habis bisa komenkan di bawah. Kalau kalian nonton harus sampai habis, ada pesan yang sangat mendalam untuk masa depan kalian. Nggak tahu aku ngomong apa. Dan ya, thank you, jangan lupa subscribe dan di like ya. Salam satu movie.